Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sobat Muslim, setiap insan tentu mendambakan kehidupan yang bahagia, damai, dan jauh dari berbagai kesusahan. Untuk tujuan ini, orang rela mengorbankan harta, waktu, dan tenaga yang mereka miliki demi meraih apa yang mereka ungkapkan sebagai kebahagiaan dan ketenangan hidup yang sejati. Ironisnya, dalam upaya mencari kebahagiaan dan ketenangan hidup ini, di antara mereka ada yang menempuh jalan yang keliru dan justru menjerumuskan mereka ke dalam jurang kesengsaraan dan malapetaka dengan mengikuti godaan dan tipu daya setan yang selalu menghiasi keburukan amal perbuatan manusia. Allah Azza wa Jalla berfirman, apakah orang yang dihiasi perbuatannya yang buruk oleh setan, lalu ia menganggap perbuatannya itu baik, sama dengan orang yang tidak diperdaya setan? Maka sesungguhnya Allah menyesatkan apa yang dikehendakinya dan memberi petunjuk kepada siapa yang dikehendakinya. Quran Surah Al-Fatir ayat 8. Allah Azza wa Jalla yang maha menciptakan, menguasai dan mengatur alam semesta beserta semua makhluk di dalamnya. Dialah yang memiliki dan menguasai segala bentuk kebaikan dan kebahagiaan yang dibutuhkan oleh semua manusia. Dan semua itu akan diberikan kepada siapa yang dikehendakinya di antara mereka. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, katakanlah, ya Allah yang maha memiliki semua kerajaan kekuasaan di alam semesta. Engkau berikan kekuasaan kepada orang yang engkau hendaki, dan engkau cabut kekuasaan dari orang yang engkau kehendaki. Engkau muliakan orang yang engkau kehendaki, dan engkau hinakan orang yang engkau kehendaki. Di tanganmu lah semua kebaikan. Sesungguhnya engkau maha kuasa atas segala sesuatu. Quran Surah Ali Imran ayat 26. Dan orang-orang yang dikehendaki dan dipilihnya untuk meraih kebahagiaan hidup adalah orang-orang yang beriman, yang selalu berpegang teguh dengan petunjuknya. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, maka jika datang kepadamu wahai manusia petunjuk dariku, lalu barang siapa yang mengikuti petunjukku, maka dia tidak akan tersesat dan tidak akan sengsara dalam hidupnya. Quran Surah Toha ayat 123. Kebanyakan manusia menilai dengan kebodohannya bahwa kebahagiaan dan ketenangan hidup diraih dengan mengumpulkan harta sebanyak-banyaknya dan menggapai kedudukan duniawi setinggi-tingginya sebagai akibat dari kuatnya dominasi hawa nafsu dan sifat materialistis dalam diri mereka. Allah Azza wa Jalla berfirman, mereka hanya mengetahui yang lahir atau tampak dari kehidupan dunia, sedangkan tentang kehidupan akhirat mereka lalai. Quran Surah Ar-Rum ayat 7. Yang artinya mereka hanya memahami dan mengutamakan perhiasan duniawi yang tampak di mata mereka, sementara mereka melalaikan balasan kebaikan yang kekal abadi di akhirat. Sobat Muslim, mari renungkanlah sabda Rasulullah SAW. Demi Allah, bukanlah kemiskinan yang aku takutkan akan merusak agama kalian. Akan tetapi yang aku takutkan bagi kalian adalah jika perhiasan dunia dibentangkan, dijadikan berlimpah bagi kalian sebagaimana perhiasan dunia dibentangkan bagi umat terdahulu sebelum kalian. Maka kalian pun berlomba-lomba mengejar dunia, sebagaimana mereka berlomba-lomba mengejarnya, sehingga akibatnya dunia atau harta itu membinasakan kalian sebagaimana dunia membinasakan mereka. Sebagaimana yang dijelaskan bahwa kebahagiaan dan ketenangan hidup sejatinya hanya Allah Subhanahu wa Ta'ala akan anugerahkan kepada orang-orang yang berpegang teguh dengan petunjuknya, dengan melaksanakan perintahnya dan menjauhi larangannya, termasuk dalam hal ini menjauhi harta haram dan segala sesuatu yang didapatkan dengan cara yang tidak benar dalam Islam. Allah Azza wa Jalla enggan untuk memberikan kebahagiaan dan ketenangan hidup bagi orang-orang yang berpaling dari petunjuknya di dunia dan di akhirat. Sebagaimana firman-Nya, dan barang siapa yang berpaling dari peringatan atau petunjukku, maka sesungguhnya baginya penghidupan yang sempit atau sengsara di dunia, dan kami akan menghimpunkannya pada hari kiamat dalam keadaan buta. Wahai Rabbku, mengapa engkau menghimpunkan aku dalam keadaan buta, padahal aku dahulunya seorang yang melihat? Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, demikianlah dulu telah datang kepadamu ayat-ayat kami, maka kamu melupakannya, dan begitu pula pada hari ini pun kamu dilupakan. Quran Surah Toha ayat 124 dan 126. Maka orang yang menimbun harta yang haram tidak mungkin merasakan kebahagiaan dan ketenangan sejati dalam hidupnya. Berapapun banyaknya harta dan kemewahan duniawi yang dimilikinya, bahkan ini justru akan membawa penderitaan yang berkepanjangan dalam hidupnya.
Berikut ini beberapa keburukan dan kerusakan akibat harta yang didapat dengan cara haram, sebagaimana yang dijelaskan dalam dalil-dalil dari Al-Quran dan hadis Rasulullah SAW. Pertama adalah mengonsumsi harta yang haram adalah perbuatan maksiat kepada Allah Azza wa Jalla dan mengikuti langkah-langkah setan atau iblis. Kemudian ancaman azab neraka bagi orang yang mengonsumsi harta haram. Mengonsumsi harta haram adalah termasuk sebab utama tidak dikabulkannya doa, dan ini adalah sebesar-besarnya bencana bagi seorang hamba. Kemudian tidak diterimanya harta yang haram meskipun diinfakkan atau dibelanjakan dalam ketaatan kepada Allah Azza wa Jalla. Kemudian mengonsumsi harta yang haram merupakan sebab terhalangnya seseorang dari melakukan amal soleh, sebagaimana mengonsumsi harta yang halal merupakan sebab yang memotivasi manusia untuk beramal soleh. Kemudian mengonsumsi harta yang haram termasuk sifat mayoritas orang-orang yang dimurkai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala atau orang-orang Yahudi. Kemudian tersebarnya harta yang haram merupakan sebab turunnya bencana dan azab dari Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada manusia. Berbeda jika seseorang memperoleh harta yang halal, mereka akan merasa cukup, lapang hati, dan mendapat ketenangan hidup. Bukankah harta yang sesungguhnya adalah memperoleh ketenangan hidup? Seperti yang dijelaskan dalam firman Allah Subhanahu wa Ta'ala, sesungguhnya sangat beruntung seorang yang masuk Islam, kemudian mendapatkan rezeki yang secukupnya, dan Allah menganugerahkan kepadanya sifat qanaah atau merasa cukup dan puas dengan rezeki yang Allah berikan kepadanya. Hadis riwayat Muslim nomor 1054. Sobat Muslim, demikianlah informasi tadi. Semoga Allah menganugerahkan kepada kita semua rezeki yang halal dan menjauhkan kita dari harta yang haram, serta memudahkan kita memiliki sifat qanaah dan semua sifat-sifat baik yang diridhoinya. Sesungguhnya Dia Maha mendengar lagi Maha mengabulkan doa. Amin ya rabbal alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.